ini saya akan membuat database, terus membuat tabel databasenya sama menginput datanya. Jadi intinya di sini tuh saya akan mentutorialkan PHP MyAdmin, yaitu database. Nah, pertama-tama kita buka dulu yang namanya SAM. Kita ketik SAM di sini. Nah, yang ini. Nah, buka SAM-nya. Nah, setelah buka tampilan SAM seperti ini. Nah, kita akan start yang namanya update yang ini sama MySQL. Oke. Nah, setelah di start, kita buka ya namanya Chrome, bebas mau yang Edge atau Chrome. Nah, kita buka yang Chrome aja. Nah, Google Chrome ini buka. Nah, setelah buka Google Chrome-nya, kita ketik di sini namanya PHP. Nah, PHP MyAdmin yang ini. Kita enter. Nah, setelah di enter, tampilannya seperti ini. Ini tampilan PHP MyAdmin. Nah, di sini saya akan membuat database, bisa secara manual atau bisa secara SQL ini. Nah, di sini saya akan mentutorialkan secara manualnya. Nah, pertama-tama kita klik yang basis data atau yang misalkan yang ini baru. Nah, kita ketik di sini namanya DB Universitas yang ini aja. Nah, setelah ketik ini, nah ini tuh DB itu singkatannya database ya, cuma disingkat jadi DB. Ini nama databasenya Universitas. Nah, kita buat di sini. Nah, setelah buat databasenya, kita buat tabelnya. Nah, ini nama tabelnya, ini jumlah kolomnya. Nah, sini saya akan buat tabelnya itu tabel mahasiswa. Ini TB itu singkatan ya, tabel. Nah, setelah buat tabel mahasiswa, kita buat datanya, data di dalam tabelnya. Nah, yang pertama namanya itu id mahasiswa. Yang kedua nama mahasiswa, bukan nama, nim mahasiswa. Terus nama mahasiswa sama prodi mahasiswa. Nah, sebelum dibuat, kita pilih jenisnya dulu. Nah, ini kan integer ya. Id maksudnya. Ya, itu menggunakan integer. Nah, kalau integer itu ya kita langsung auto increment aja. Nah, auto increment yang ini supaya jadi auto increment tuh kayak hitungan berulang. Jadi misalkan jadi misalkan satu nama, nah otomatis ke bawahnya itu langsung otomatis nomor 2, 3 dan seterusnya. Nah, ini primary key ya, dikunci id-nya. Setelah itu nim-nya kita pakai varchar. Soalnya nim itu bukan bilangan integer ya, bukan ya kayak dikali atau seterusnya lah. Nah, kita ininya 50 aja. Ini juga sama, varchar namanya sama 50 aja. 100 lah. 100 aja. Terus ini juga prodi sama, varchar 50 aja. Nah, setelah ini kita simpan datanya. Nah, setelah membuat data dalam tabel ini,
kita bisa input datanya gitu. Nah, cara input datanya yang di sini ada yang namanya tambahkan ya. Nah, tambahkan. Nah, yang integer ini kita gak usah isi karena ini tuh udah auto increment. Jadi otomatis keluar angkanya. Jadi angka 1, 2, 3 dan seterusnya. Nah, kita ketik NIM aja. Misalkan NIM-nya kayak gini. 2455 2011 022. Nah, namanya Idad Ardiansah. Prodinya bisa ilmu komputer. Nah, setelah ini kita kirim. Nah, ini sintaknya dan strukturnya di sini kalau nggak salah. Nah, ini datanya yang sudah kita tambahkan atau kita masukkan. Nah, itu kan id-nya tuh otomatis ya langsung 1 karena udah di auto increment. Nah, gimana tambahkannya lagi? Kita tambahkan lagi ya datanya. NIM-nya misalkan 2455 20 11 023. Terus namanya bisa ini aja, namanya Benny. Benny aja lah, udah. Nah, prodinya bisa psikolog. Nah, kita kirim. Nah, ini sintaknya dan udah ketambahkan. Nah, ini kan id-nya tuh langsung nambah jadi 2 karena dia udah otomatis. Nah, ini bisa ininya. Setelah ini kita tambahkan lagi satu lagi ya. 2455 langsung. Namanya Doni. Perdagangan. Ini aja lah. Farmasi. Udah. Kita kirim. Nah, di sini udah ada inputan data. Ada 3 inputan data. Nah, di sini juga ada yang namanya edit atau ubah. Nah, di sini misalkan kita mau ngubah namanya Doni, misalkan mau jadi namanya siapa, kita bisa klik ubah. Nah, di sini Doni misalkan ganti jadi Asep. Nah, kita kirim. Nah, sudah terubah menjadi Asep. Nah, terus misalkan kita mau nambahkan bukan nambahkan namanya menghapus. Kita di sini aja hapusnya. Nah, hapus. Nah, ini nomor 3 yang hapus ya. Atau misalkan nomor 2 yang mau dihapus, kita hapus aja di sini. Nah, otomatis terhapus. Satu baris terhapus kan. Nah, mungkin untuk selanjutnya misalkan kita mau menghapus tabelnya atau database-nya, kita klik database di sini. Nah, klik tabel mahasiswanya, terus klik hapus. Ininya udahlah, klik ini aja. Nah, setelah dihapus tuh, ini kan sudah terhapus nih, cuma database-nya aja kan. Nah, kita mau hapus database-nya juga gampang, tinggal klik yang ini aja nih. Nah, terus ini kan ada yang TB Universitas tadi. Nah, tinggal hapus di sini. Nah,
Mungkin segitu tutorial cara membuat database-nya, terus menambahkannya, terus mengubah database, terus menghapus database sama menghapus tabel-tabel atau kolom-kolom yang udah diinput. Mungkin segitu penjelasan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.